Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Cak Lontong, salam lembar. Terima kasih, bahagia sekali rasanya saya malam hari ini bisa hadir di sini. Walaupun sebenarnya di saat yang bersamaan ini ada acara di Kementerian Kesehatan, tapi saya memilih hadir di Charlton untuk Annual Report Award 2014. Mohon ini tidak perlu tepuk tangan, saya tidak hadir di sana karena memang tidak diundang. Saya hanya menyampaikan informasi di sana ada acara juga. Pak Mulyaman, luar biasa Pak. Beliau ini menganggap saya seperti saudara sendiri. Tadi ketemu beliau di depan, selamat malam Pak Mulyaman. Saudara siapa ya? Terus dia menganggap saya saudara. Kalau hari-hari biasa itu menghadap Pak Mulyaman itu waktunya susah sekali, jauh sibuk. Tapi alhamdulillah dan saya bersyukur karena malam hari ini justru Bapak Mulyaman yang menghadap saya. Terima kasih Pak. Maksudnya beliau duduknya menghadap saya. Kalau Pak Tito punya kedekatan emosional dengan saya, makanya beliau kalau dekat dengan saya itu bawanya pengen emosi terus. Terima kasih Pak. Ini hanya bercanda karena sebenarnya saya ini stres. Saya disuruh stand up dengan tema, makanya saya bawa ini supaya saya tidak salah. Akuntabilitas dan transparansi informasi untuk memenangkan persaingan bisnis dalam era integrasi ekonomi Asia. Memahami arti kalimat ini saja saya kesulitan. Apalagi untuk menciptakan materi joke dengan tema ini. Saya berusaha, semalam saya nggak sempat tidur. Saya berusaha mencari semampu saya. Tetapi menurut saya, pemahaman saya intinya, kita harus ingat dengan apa yang dilakukan oleh PT Kereta Api dengan filosofi gerbong. Untuk melaksanakan tema kita ini, kita butuh peran eksekutif. Maksudnya apa? Biasanya gerbong ekonomi dan bisnis itu berjalan bersama. Nah, gerbong eksekutif ini biasanya hanya menggandeng gerbong restorasi. Filosofi ini yang kita lakukan. Jadi dibutuhkan kemampuan dan kemauan dari eksekutif untuk bisa merestorasi iklim dan situasi yang kondusif supaya ekonomi dan bisnis bergerak maju menghadapi persaingan ke depan. Alhamdulillah, semalam tidak tidur nggak sia-sia. Kalau sebenarnya nggak ada isinya juga. Kata-katanya ada hubungannya, itu saya sudah bersyukur. Berat sekali. Tapi bicara masalah persaingan, apalagi kalau ASEAN, saya yakin Indonesia nggak ada duanya. Kalau dulu Malaysia tahun 70-80 impor tenaga pengajar guru dari Indonesia. Sekarang tahun 90-2000 yang diimpor hanya yang mungkin kita sebut saja asisten rumah tangga. Itu banyak yang mengatakan kualitas kita sudah turun. Salah. Indonesia tetap hebat, tetap berkualitas. Yang turun adalah selera orang Malaysia. Dulu suka guru, sekarang sukanya membantu. Itu harus kita paham. Makanya jangan mau kalah. Saya yakin kita akan menang. Dan saya menganggap penting sekali ya, namanya annual report. Mohon maaf, artinya apa sih Pak? Saya dengar katanya laporan keuangan tahunan atau apapun. Saya menganggap itu penting sekali. Walaupun tidak semua laporan itu sebenarnya penting. Ada laporan yang tidak penting tapi selalu dilakukan, hanya formalitas. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara itu tidak penting sama sekali. Semua juga sudah tahu kalau kumpul di lapangan semua siap mau upacara, tapi laporan itu tetap dilakukan. Saking tidak pentingnya, ada yang beranggapan bahwa report itu nggak penting. Sampai mungkin presiden kita keempat, Republik Indonesia keempat, selalu mengatakan gitu aja kok report. Saking nggak pentingnya report. Tapi buat saya pribadi, laporan terutama laporan keuangan itu penting. Bahkan saya terapkan dalam keluarga saya.
Karena saya berpikir, saya masih berpandangan bahwa wanita itu lebih jago dalam hal keuangan. Menurut saya ini, kalau salah mohon dianggap benar. Makanya keuangan keluarga ini saya serahkan pada istri yang mengelola. Karena saya tahu kalau keuangan tidak dikelola oleh wanita, maka akan dihabiskan oleh wanita lain. Makanya saya anggap penting. Itulah penting. Dan tepuk tangan buat wanita-wanita Indonesia. Karena itu, ini himbauan saya kepada kaum laki-laki, terutama pada diri saya sendiri. Karena prinsipnya, kaum pria itu kalau sering keluar malam, itu semakin banyak menghabiskan uang. Nah, wanita semakin sering keluar malam, itu semakin berpeluang menghasilkan uang. Ini khususnya wanita yang sudah go publik ya. Saya nggak tahu apakah ini tercatat di Bursa Efek, Pak. Tapi itulah pentingnya. Makanya saya kemana-mana selalu saya simpan foto istri saya di dompet. Setiap ada masalah pekerjaan saya buka dompet dan istri, wah masalah terasa ringan. Karena masalah terberat ya itu foto. Bicara masalah ekonomi, saya selalu berkutat dengan masalah ekonomi dari dulu. Karena saya secara ekonomi bermasalah terus. Sampai dulu saya mau kuliah, akhirnya saya kuliah di Udayana. Orang tua saya bilang, Udayana nggak usah kuliah, nggak ada kuliah. Jadi kalau ekonomi saya sering mengajak diskusi ya ekonom, pelaku bisnis. Kayak Pak Renal Kasali, Pak Irmawan Kertajaya itu sering saya ajak diskusi. Cuma beliau-beliau nggak mau. Tapi saya pegang betul pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya pegang itu. Walaupun kenyataannya kekayaan dan sumber daya mineral kita ini banyak dikuasai asing. Emas, tembaga itu dikuasai asing. Karena apa? Karena pola pikir kita sendiri. Kenapa sumber mineral kita sampai dikuasai asing dan kita tidak bisa berbuat apa-apa? Karena pola pikir kita sudah menganggap bahwa itu sudah tidak asing lagi. Makanya kita membiarkan. Jadi mulai sekarang kita anggap itu hal yang asing, jadi supaya kita berjuang. Berat memang. Karena Gus dulu kalau kita ikut lagunya Gus ya, bukan lautan, hanya kolam susu. Lagunya gimana? Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah masalahnya kalau sampai sekarang rakyat kita masih belum sejahtera. Siapa yang salah? Gus Dur. Kok berani-beraninya nyanyi gitu? Ini yang berani. Makanya kita harus mewujudkan bersama. Dan saya yakin, karena saya lihat kemiskinan ini mulai menurun. Saya survei sendiri di lingkungan saya. Kemiskinan menurun. Dari dulu kakeknya miskin, bapaknya, sekarang anaknya, cucunya turun. Harus kita syukuri. Itu namanya miskin struktural. Butuh usaha lebih keras lagi. Tapi menghadapi tekanan ekonomi, karena rupiah kan mulai menguat. Maksudnya lebih tepatnya mengkhawatirkan. Menghadapi ekonomi yang seperti ini, saya terapkan kuncinya apa? Ikhlas, pasrah. Dan terasa, benar. Ketika saya punya masalah ekonomi, anak istri saya pasrahkan ke mertua, beban ekonomi saya lebih ringan. Kuncinya pasrah. Dan saya ingin menyampaikan, mungkin waktu saya sangat terbatas. Saya harap apa yang saya sampaikan ini kurang. Kalau kurang kan pengen nambah. Kalau pengen nambah dan cara seperti ini saya diundang lagi. Tapi dengan catatan tolong temanya jangan berat-berat Pak. Kita ingin kondisi kita aman supaya ekonomi kita bisa berjalan
berkembang dengan baik, mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Tapi kadang-kadang kalau saya melihat, kadang-kadang anak kecil itu bakatnya kelihatan mulai kecil. Saya lihat amati tetangga saya, anaknya yang pertama suka nyatet, pemasukan itu dicatat, wah ini gedenya pasti jadi akuntan. Yang nomor 2 itu sukanya perang-perangan, wah pasti jadi tentara. Kalau yang ketiga ini kayaknya jadi polisi, minta uang jajan. Mohon maaf, karena idealnya di Jepang itu, di Jepang satu polisi mengawasi 250 sampai 300 masyarakat. Nah di Indonesia ini belum bisa ideal seperti itu, karena 250 sampai 300 masyarakat itu baru bisa mengawasi satu polisi. Itu harus kita tingkatkan. Karena saya ingat betul pentingnya ekonomi. Bung Hatta pernah mengatakan bahwa koperasi itu soko guru ekonomi. Dan saya nggak prihatin karena justru sekarang ekonomi guru soko koperasi. Ini yang harus kita rubah, terutama koperasi simpan pinjam. Pak ketawanya kenceng banget Pak. Saya ada kaspon berapa Pak? Ya mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada yang salah, karena tak ada gading yang tak retak, atas nama keluarga besar Gajah saya mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kita berjumpa lagi, saya Cak Lontong, salam lembar. Dan saya undang teman saya Andriani.